Di sebuah rumah sakit modern yang terletak di tengah kota, suasana sibuk dan penuh kehidupan selalu terasa. Suster Amel, seorang perawat muda yang dikenal karena kecantikan dan dedikasinya, menjalani hari-harinya dengan penuh semangat. Dengan rambut panjang yang tergerai rapi dan senyuman yang selalu menghiasi wajahnya, dia menjadi sosok yang disukai oleh pasien dan rekan-rekannya. Setiap kali dia melangkah di lorong rumah sakit, banyak mata yang tertuju padanya, tetapi Amel tidak pernah menghiraukan perhatian itu. Baginya, tugas merawat pasien adalah yang terpenting. Suatu pagi yang cerah, saat Amel sedang memeriksa catatan medis pasien di ruang perawatan, dia mendengar suara langkah kaki yang mantap mendekat. Ketika dia menoleh, dia melihat seorang pria tampan dengan penampilan yang rapi. Pak Adrian, bos baru rumah sakit, baru saja diangkat sebagai manajer. Dia memiliki aura percaya diri yang membuatnya terlihat menonjol di antara kerumunan. Dengan jas hitam yang pas di tubuhnya dan dasi yang terikat rapi, dia tampak seperti sosok yang baru saja keluar dari majalah mode. Amel merasa jantungnya berdebar saat Pak Adrian menghampirinya. Dia tersenyum, dan senyuman itu membuat wajahnya semakin bersinar. "Selamat pagi, Suster Amel," sapanya dengan suara yang dalam dan menenangkan. "Saya baru saja ingin berkenalan dengan staf di sini." "Selamat pagi, Pak Adrian," jawab Amel, berusaha menjaga nada suaranya tetap tenang meskipun hatinya bergetar. "Senang bertemu dengan Anda. Saya Suster Amel, salah satu perawat di sini." Mereka berbincang sejenak, dan Amel merasa terpesona oleh cara Pak Adrian berbicara. Dia tidak hanya tampan, tetapi juga cerdas dan penuh perhatian. Mereka membahas tentang rumah sakit, tantangan yang dihadapi, dan harapan untuk meningkatkan pelayanan. Amel merasa nyaman berbicara dengannya, seolah-olah mereka sudah saling mengenal lama. Setelah beberapa menit berbincang, Pak Adrian meminta izin untuk melanjutkan tur di rumah sakit. Namun, sebelum pergi, dia menatap Amel dengan serius. "Saya sangat menghargai kerja keras Anda. Anda adalah aset berharga bagi rumah sakit ini," katanya, dan Amel merasakan hangatnya pujian itu menyentuh hatinya. Hari-hari berlalu, dan Pak Adrian sering datang ke rumah sakit untuk memantau perkembangan. Setiap kali dia muncul, Amel merasa ada sesuatu yang berbeda di antara mereka. Dia mulai menantikan kedatangan Pak Adrian, merasakan ketegangan yang tidak bisa dijelaskan. Mereka sering bertemu di ruang perawatan, berbagi cerita dan tawa. Amel merasa terhubung dengan Pak Adrian, dan dia bisa merasakan bahwa perasaan itu saling mengalir di antara mereka. Suatu hari, saat Amel sedang merawat pasien, dia mendengar suara ketukan di pintu. Ketika dia membuka pintu, dia terkejut melihat Pak Adrian berdiri di sana dengan seikat bunga di tangannya. "Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih atas kerja keras Anda," katanya sambil tersenyum. "Bunga ini untuk Anda." Amel merasa terharu. "Terima kasih, Pak Adrian. Ini sangat berarti bagi saya," jawabnya, berusaha menahan senyumnya agar tidak terlalu lebar. Dia menerima bunga itu dengan hati yang berdebar, merasakan kehangatan yang mengalir di antara mereka. Mereka berbincang lebih lama dari biasanya, dan Amel merasa waktu berlalu begitu cepat. Setiap tawa dan tatapan yang mereka bagi semakin memperkuat ikatan di antara mereka. Amel tidak bisa mengabaikan perasaan yang tumbuh di dalam hatinya. Dia tahu bahwa dia tertarik pada Pak Adrian, tetapi dia juga merasa ragu. Apakah perasaan ini saling menguntungkan? Apakah dia hanya membayangkan semuanya? Ketika hari mulai gelap dan suasana rumah sakit menjadi lebih tenang, Amel dan Pak Adrian memutuskan untuk berjalan-jalan di taman rumah sakit. Suasana malam yang tenang dan bintang-bintang yang bersinar membuat momen itu semakin istimewa. Mereka berbagi cerita tentang kehidupan pribadi mereka, impian, dan harapan. Amel merasa nyaman dan aman di dekat Pak Adrian, seolah-olah dia bisa menjadi dirinya yang sebenarnya tanpa takut dihakimi. Di tengah percakapan, Pak Adrian tiba-tiba berhenti dan menatap Amel dengan serius. "Suster Amel, saya ingin Anda tahu bahwa saya sangat menghargai Anda. Anda bukan hanya seorang perawat yang hebat, tetapi juga seseorang yang memiliki hati yang baik," katanya dengan tulus. Amel merasa wajahnya memerah. "Terima kasih, Pak Adrian. Itu sangat berarti bagi saya," jawabnya, berusaha menjaga nada suaranya tetap tenang meskipun hatinya berdebar. Dia tidak bisa menahan senyumnya, dan Pak Adrian membalas dengan senyuman yang membuat jantungnya berdebar lebih kencang. Malam itu, mereka berbagi momen-momen kecil yang penuh makna. Setiap tatapan, setiap senyuman, dan setiap kata yang diucapkan semakin mendekatkan mereka. Amel merasa seolah-olah dunia di sekitar mereka menghilang, dan hanya ada mereka berdua. Ketegangan yang ada di antara mereka semakin kuat,
dan Amel tahu bahwa perasaan ini tidak bisa diabaikan. Saat mereka kembali ke dalam rumah sakit, Amel merasa ada sesuatu yang telah berubah. Dia tidak hanya melihat Pak Adrian sebagai bosnya, tetapi juga sebagai seseorang yang mungkin bisa menjadi lebih dari sekadar rekan kerja. Dia merasa harapan dan ketakutan bercampur aduk di dalam hatinya. Apakah ini adalah awal dari sesuatu yang lebih? Apakah mereka bisa menjalin hubungan yang lebih dalam di tengah kesibukan dan tantangan yang ada? Dengan pikiran yang penuh harapan dan keraguan, Amel melanjutkan harinya, tetapi dia tahu bahwa pertemuan pertama mereka adalah awal dari perjalanan yang tidak terduga. Dia tidak sabar untuk melihat kemana perasaan ini akan membawa mereka berdua. Hari-hari di rumah sakit berlalu dengan cepat, dan setiap kali Pak Adrian datang, Amel merasakan jantungnya berdebar lebih kencang. Ketegangan yang sebelumnya hanya terasa samar kini semakin jelas, seolah-olah ada magnet yang menarik mereka satu sama lain. Amel berusaha untuk tetap fokus pada pekerjaannya, tetapi pikiran tentang Pak Adrian selalu mengganggu konsentrasinya. Dia tidak bisa mengabaikan perasaan yang tumbuh di dalam hatinya. Suatu sore, setelah jam kerja, Amel sedang duduk di ruang istirahat, menikmati secangkir kopi hangat. Dia merenungkan perasaannya terhadap Pak Adrian, ketika tiba-tiba pintu terbuka dan Pak Adrian masuk. Dia terlihat lelah tetapi tetap menawan dengan senyuman yang selalu membuat hati Amel berdebar. "Selamat sore, Suster Amel," sapanya, suaranya yang dalam membuat Amel merasa hangat di dalam. "Apakah Anda sedang istirahat?" "Selamat sore, Pak Adrian." "Ya, saya baru saja menyempatkan diri untuk istirahat sejenak," jawab Amel, berusaha menjaga nada suaranya tetap tenang. Pak Adrian duduk di sebelahnya, dan Amel merasakan ketegangan yang familiar di antara mereka. "Saya ingin mengucapkan terima kasih atas semua kerja keras Anda. Anda telah melakukan pekerjaan yang luar biasa di sini," katanya, menatap Amel dengan serius. Amel merasa wajahnya memerah. "Terima kasih, Pak Adrian. Itu sangat berarti bagi saya," balasnya, berusaha menahan senyumnya. Mereka berbincang tentang berbagai hal, mulai dari pekerjaan hingga hobi masing-masing. Amel merasa semakin nyaman berbicara dengan Pak Adrian, dan dia bisa merasakan bahwa mereka memiliki banyak kesamaan. Setiap tawa yang mereka bagi semakin memperkuat ikatan di antara mereka. Ketika percakapan berlanjut, Pak Adrian tiba-tiba mengubah topik. "Suster Amel, apakah Anda memiliki rencana untuk akhir pekan ini?" tanyanya, matanya bersinar penuh rasa ingin tahu. Amel terkejut dengan pertanyaan itu. "Sebenarnya, saya belum memiliki rencana khusus." "Kenapa, Pak? Bagaimana jika kita pergi makan malam bersama?" "Saya ingin mengenal Anda lebih baik," jawab Pak Adrian. Senyumnya membuat Amel merasa bersemangat dan gugup sekaligus. Amel merasa jantungnya berdebar kencang. "Tentu, saya akan senang sekali," jawabnya, berusaha untuk tidak menunjukkan betapa senangnya dia. Malam yang dinanti-nanti akhirnya tiba. Amel memilih gaun sederhana yang menonjolkan kecantikannya tanpa berlebihan. Dia berdiri di depan cermin, merapikan rambutnya dan memastikan penampilannya sempurna. Ketika dia melihat bayangannya, dia merasa percaya diri dan bersemangat untuk bertemu Pak Adrian. Saat tiba di restoran, Amel melihat Pak Adrian sudah menunggu di meja. Dia mengenakan jas yang membuatnya terlihat semakin menawan. Ketika Pak Adrian melihat Amel, senyumnya semakin lebar, dan Amel merasa hatinya berdebar. "Wow, Anda terlihat luar biasa malam ini," puji Pak Adrian saat Amel mendekat. "Terima kasih, Pak. Anda juga terlihat sangat tampan," balas Amel, merasa malu tetapi senang. Mereka duduk dan mulai berbincang. Suasana restoran yang hangat dan nyaman membuat mereka merasa lebih santai. Amel merasa seolah-olah mereka sudah saling mengenal lama, dan setiap detik yang berlalu semakin memperkuat perasaan di antara mereka. Mereka berbagi cerita tentang kehidupan masing-masing, impian, dan harapan. Amel menceritakan tentang keluarganya dan bagaimana dia memutuskan untuk menjadi perawat. Pak Adrian mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali memberikan komentar yang membuat Amel merasa dihargai. "Sepertinya Anda sangat mencintai pekerjaan Anda," kata Pak Adrian. "Ya, saya memang mencintainya. Merawat orang lain adalah hal yang paling memuaskan bagi saya," jawab Amel, matanya berbinar saat berbicara tentang pekerjaannya. Pak Adrian tersenyum. "Saya bisa melihat itu. Anda memiliki hati yang besar," katanya, dan Amel merasa hangat di dalam. Makan malam berlangsung dengan penuh tawa dan cerita. Amel merasa sangat nyaman di dekat Pak Adrian, seolah-olah tidak ada yang bisa mengganggu momen indah ini. Mereka berbagi makanan, dan Amel merasa senang melihat Pak Adrian menikmati hidangannya.
Setelah makan malam, mereka memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar taman yang terletak tidak jauh dari restoran. Suasana malam yang tenang dan bintang-bintang yang bersinar membuat momen itu semakin istimewa. Amel merasa seolah-olah dunia di sekitar mereka menghilang, dan hanya ada mereka berdua. Saat mereka berjalan, Pak Adrian tiba-tiba berhenti dan menatap Amel dengan serius. Suster Amel, saya ingin Anda tahu bahwa saya sangat menghargai Anda. Anda bukan hanya seorang perawat yang hebat, tetapi juga seseorang yang memiliki kepribadian yang luar biasa, katanya, suaranya lembut tetapi penuh ketegasan. Amel merasa jantungnya berdebar. Terima kasih, Pak Adrian. Itu sangat berarti bagi saya, jawabnya, berusaha menjaga nada suaranya tetap tenang. Mereka saling menatap, dan Amel merasakan ketegangan yang semakin kuat di antara mereka. Dia tahu bahwa perasaan ini tidak bisa diabaikan. Dalam momen itu, Amel merasa seolah-olah mereka berada di ambang sesuatu yang lebih besar. Ketika mereka melanjutkan berjalan, Pak Adrian meraih tangan Amel dengan lembut. Amel terkejut, tetapi dia tidak menarik tangannya. Sebaliknya, dia merasakan aliran energi yang hangat mengalir di antara mereka. Amel, saya ingin kita bisa lebih dekat. Saya merasa ada sesuatu yang istimewa di antara kita, kata Pak Adrian, matanya penuh harapan. Amel merasa hatinya bergetar. Saya juga merasakan hal yang sama, Pak. Ini semua terasa sangat baru bagi saya, jawabnya, suaranya bergetar sedikit. Mereka melanjutkan percakapan, berbagi harapan dan impian, dan Amel merasa semakin terhubung dengan Pak Adrian. Setiap kata yang diucapkan semakin mendekatkan mereka, dan Amel tahu bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang indah. Ketika malam semakin larut, mereka akhirnya kembali ke mobil Pak Adrian. Sebelum Amel masuk, Pak Adrian menatapnya dengan serius. Saya berharap ini bukan pertemuan terakhir kita, katanya, suaranya penuh harapan. Tidak, saya juga berharap begitu, jawab Amel, merasa senang dan bersemangat untuk apa yang akan datang. Malam itu, Amel pulang dengan perasaan bahagia dan penuh harapan. Dia tahu bahwa pertemuan ini adalah langkah awal menuju sesuatu yang lebih dalam. Dia tidak sabar untuk melihat kemana perasaan ini akan membawa mereka berdua. Minggu-minggu setelah makan malam itu berlalu dengan cepat, dan setiap hari di rumah sakit semakin terasa istimewa bagi Suster Amel. Hubungannya dengan Pak Adrian semakin dekat, dan mereka sering menghabiskan waktu bersama, baik di rumah sakit maupun di luar. Setiap pertemuan membawa kebahagiaan dan ketegangan yang tidak bisa diabaikan. Amel merasa seolah-olah dia sedang menjalani sebuah kisah cinta yang indah, meskipun mereka masih berusaha menjaga batasan profesional. Suatu sore, setelah jam kerja, Amel duduk di taman rumah sakit, menikmati udara segar. Dia merenungkan perasaannya terhadap Pak Adrian. Setiap kali mereka bersama, hatinya berdebar, dan dia merasa semakin terikat. Namun, ada keraguan yang mengganggu pikirannya. Apakah perasaan ini saling menguntungkan? Apakah mereka siap untuk melangkah lebih jauh? Ketika Amel tenggelam dalam pikirannya, dia mendengar suara lembut yang memanggil namanya. Suster Amel, suara itu membuatnya terbangun dari lamunannya. Dia menoleh dan melihat Pak Adrian mendekat, senyumnya membuat hatinya bergetar. Selamat sore, Pak Adrian, sapa Amel, berusaha menahan senyumnya agar tidak terlalu lebar. Apakah Anda sedang menunggu seseorang? Tanya Pak Adrian, duduk di sampingnya. Tidak, saya hanya menikmati waktu sendiri, jawab Amel, merasa senang bisa berbincang dengan Pak Adrian. Mereka mulai berbicara tentang hari-hari mereka di rumah sakit, dan Amel merasa nyaman berbagi cerita. Namun, di dalam hatinya, ada sesuatu yang ingin dia katakan. Dia merasa perlu untuk mengungkapkan perasaannya, tetapi keraguan masih menghantuinya. Amel, Pak Adrian memanggil namanya dengan lembut, menarik perhatian Amel. Saya ingin berbicara dengan Anda tentang sesuatu yang penting. Amel merasa jantungnya berdebar. Tentu, Pak. Apa yang ingin Anda bicarakan? Pak Adrian menatapnya dengan serius, dan Amel bisa merasakan ketegangan di udara. Saya tahu kita telah menghabiskan banyak waktu bersama, dan saya merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan di antara kita. Amel menahan napas, merasakan harapan dan ketakutan bercampur aduk di dalam hatinya. Saya juga merasakan hal yang sama, Pak. Tetapi saya khawatir tentang apa yang akan terjadi jika kita melangkah lebih jauh, jawabnya, suaranya bergetar. Amel, saya tidak ingin terburu-buru. Saya hanya ingin Anda tahu bahwa saya sangat menghargai Anda, dan saya ingin kita bisa lebih dekat, kata Pak Adrian, matanya penuh harapan. Amel merasa hatinya bergetar.
Saya juga ingin itu, Pak. Tetapi kita harus berhati-hati. Kita bekerja di tempat yang sama, dan saya tidak ingin mengganggu profesionalisme kita. Jawabnya, berusaha menjaga nada suaranya tetap tenang. Pak Adrian mengangguk, memahami kekhawatiran Amel. Saya mengerti, dan saya setuju. Kita bisa melakukannya dengan perlahan. Yang terpenting adalah kita saling menghargai dan mendukung satu sama lain, katanya. Senyumnya membuat Amel merasa lebih tenang. Mereka melanjutkan percakapan, berbagi harapan dan impian, dan Amel merasa semakin terhubung dengan Pak Adrian. Setiap kata yang diucapkan semakin mendekatkan mereka, dan Amel tahu bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang indah. Ketika malam tiba, mereka memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar taman. Suasana malam yang tenang dan bintang-bintang yang bersinar membuat momen itu semakin istimewa. Amel merasa seolah-olah dunia di sekitar mereka menghilang, dan hanya ada mereka berdua. Saat mereka berjalan, Pak Adrian meraih tangan Amel dengan lembut. Amel terkejut, tetapi dia tidak menarik tangannya. Sebaliknya, dia merasakan aliran energi yang hangat mengalir di antara mereka. Amel, saya ingin Anda tahu bahwa Anda adalah seseorang yang sangat berarti bagi saya. Saya tidak pernah merasa seperti ini sebelumnya, kata Pak Adrian, suaranya lembut tetapi penuh ketegasan. Amel merasa jantungnya berdebar. Saya juga merasakan hal yang sama, Pak. Ini semua terasa sangat baru bagi saya, jawabnya, suaranya bergetar sedikit. Mereka saling menatap, dan Amel merasakan ketegangan yang semakin kuat di antara mereka. Dia tahu bahwa perasaan ini tidak bisa diabaikan. Dalam momen itu, Amel merasa seolah-olah mereka berada di ambang sesuatu yang lebih besar. Ketika mereka kembali ke rumah sakit, Amel merasa ada sesuatu yang telah berubah. Dia tidak hanya melihat Pak Adrian sebagai bosnya, tetapi juga sebagai seseorang yang mungkin bisa menjadi lebih dari sekadar rekan kerja. Dia merasa harapan dan ketakutan bercampur aduk di dalam hatinya. Beberapa hari kemudian, Amel dan Pak Adrian memutuskan untuk bertemu di luar rumah sakit. Mereka memilih sebuah kafe kecil yang nyaman, tempat di mana mereka bisa berbincang tanpa gangguan. Amel merasa gugup, tetapi juga bersemangat untuk melihat Pak Adrian. Ketika Pak Adrian tiba, senyumnya membuat Amel merasa tenang. Mereka duduk di sudut kafe, dan suasana hangat membuat mereka merasa lebih santai. Amel, saya ingin kita bisa lebih terbuka satu sama lain. Saya ingin tahu lebih banyak tentang Anda, kata Pak Adrian, matanya penuh rasa ingin tahu. Amel merasa senang mendengar itu. Tentu, Pak. Saya juga ingin berbagi lebih banyak tentang diri saya, jawabnya, merasa lebih percaya diri. Mereka berbagi cerita tentang masa kecil, keluarga, dan impian masing-masing. Amel merasa semakin terhubung dengan Pak Adrian, dan dia bisa merasakan bahwa mereka memiliki banyak kesamaan. Setiap tawa dan tatapan yang mereka bagi semakin memperkuat ikatan di antara mereka. Ketika percakapan berlanjut, Amel merasa ada sesuatu yang ingin dia katakan. Pak Adrian, saya ingin Anda tahu bahwa saya sangat menghargai semua yang Anda lakukan untuk saya. Anda telah membuat saya merasa istimewa, katanya, suaranya lembut. Pak Adrian tersenyum, dan Amel bisa melihat betapa tulusnya perasaannya. Amel, Anda adalah orang yang luar biasa. Saya merasa beruntung bisa mengenal Anda, jawabnya, matanya bersinar penuh rasa kasih. Malam itu, saat mereka berjalan pulang, Amel merasa hatinya penuh dengan harapan. Dia tahu bahwa perasaan ini adalah sesuatu yang istimewa, dan dia tidak sabar untuk melihat kemana perasaan ini akan membawa mereka berdua. Ketika mereka tiba di depan rumah sakit, Pak Adrian berhenti dan menatap Amel dengan serius. Amel, saya ingin kita bisa menjalin hubungan yang lebih dalam. Saya ingin Anda menjadi bagian dari hidup saya, katanya, suaranya penuh ketegasan. Amel merasa jantungnya berdebar. Saya juga ingin itu, Pak. Tetapi kita harus berhati-hati, jawabnya, suaranya bergetar sedikit. Pak Adrian mengangguk, memahami kekhawatiran Amel. Kita bisa melakukannya dengan perlahan. Yang terpenting adalah kita saling menghargai dan mendukung satu sama lain, katanya, senyumnya membuat Amel merasa lebih tenang. Malam itu, Amel pulang dengan perasaan bahagia dan penuh harapan. Dia tahu bahwa pertemuan ini adalah langkah awal menuju sesuatu yang lebih dalam. Dia tidak sabar untuk melihat kemana perasaan ini akan membawa mereka berdua. Dengan pikiran yang penuh harapan dan kerinduan, Amel melanjutkan harinya, tetapi dia tahu bahwa perasaan ini adalah awal dari perjalanan yang tidak terduga. Dia tidak sabar untuk melihat kemana perasaan ini akan membawa mereka berdua, dan dia yakin bahwa apapun yang terjadi,
mereka akan selalu saling mendukung dan menghargai satu sama lain.